Tegar dan jago move on kilat. Begitulah netizen menjuluki Natalie Holscher. Awal tahun 2023 mau menikah dengan Faris Utama, pertengahan tahun kepincut Yogi Ilham, menjelang akhir tahun justru menggandeng pacar baru Ladislau Kamara Karanza. Mengapa sejak bercerai dari Sule, Natalie mudah gonta-ganti pacar? Jika Natalie tengah kasmaran dengan bule Spanyolnya, Sule dikabarkan sudah jadian dengan TikToker Santika Fauzia yang berdarah Arab. Apakah Sule serius ingin memperistri Santika yang disebut netizen cantiknya kebangetan? Lalu apa kata Sule soal tudingan dirinya dan Natalie saling bersaing menuju pelaminan? Menurut mata batin pakar metafisika, siapa yang lebih dulu sampai di depan penghulu? Natalie yang getol cari suami baru atau Sule yang diam-diam menganyutkan? Bersama saya Maria Andromeda, kita akan mengulas isu persaingan antara Sule dan juga Natalie Holscher dalam menuju ikatan suci pernikahan. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Sosok Natalie Holscher, mantan istri komedian Sule, kembali menjadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya baru putus dari TikToker Yogi Ilham pada akhir September lalu, tapi akhir Oktober ini Natalie sudah pamer kemesraan dengan kekasih barunya Ladislau Kamara Karanza. Sebagian netizen dan selebriti bahkan ikut syok berjamaah lantaran pose Natalie dan kekasihnya yang berasal dari Spanyol itu kelewat mesra. Ketika dikritik memamerkan hal-hal yang tidak pantas di media sosial, Natalie dan Ladislau mengaku sudah tunangan. Mohon maaf, sudah tunangan. Demikian Natalie menjawab kritikan netizen. Setali tiga uang, Ladislau juga menegaskan di Instagramnya bahwa Natalie adalah tunangannya. Tunangan gue ini, brother. Begitulah pembelaan Ladislau atas hujatan netizen. Sayangnya baik Natalie maupun Ladislau hingga kini enggan tampil bersama di depan awak media untuk memproklamirkan pertunangan mereka. Coba senyum dulu coba aja Allah segampang itu membuat adik saya ketawa. Bismillah GoProku, Bismillah ya. Muah, aku sayang GoProku. Bismillah, aku sayang sama GoPro aku. Itu lebih romantis ya, kelihatan lebih mesra, apalagi sekarang kalau misalkan yang sifatnya mesra-mesra itu kan di TV atau di sosmed itu lebih laris banget, jadi kayak ter-highlight aja. Kaget sih Kak, soalnya kan tadinya dia berhijab kan, terus juga kalem gitu, tiba-tiba kayak begitu. Terus juga bukan hanya lepas hijab aja, terus juga kelakuannya yang kayak mesra-mesraan di kamera gitu, kayak nggak pantas banget sih kalau menurut aku. Sebenarnya nggak apa-apa ya, kan itu udah nggak ada hubungan apa-apa sama yang sebelumnya, jadi menurut aku hak dia juga untuk memilih yang baru, menjalani hal yang baru juga. Mungkin kalau kita ngelihatnya dari segi emosional pasti nggak etis ya, karena mungkin belum terlalu lama jaraknya. Cuman ya balik lagi ke yang tadi aku mention, kalau misalkan kalau emang udah nggak ada rasa dan dua-duanya udah sepakat ya nggak apa-apa banget gitu. Sekarang jadi lebih berani mungkin karena udah nggak ada suami, jadi butuh kasih sayang gitu. Nggak etis aja ya, karena kan dia tadinya dikenal publik menggunakan hijab, terus dia punya anak kecil juga, harusnya kan bisa mencontohkan yang baik ke anaknya. Ya menurut saya sih ya wajar aja ya, karena mungkin dulu sama Sule dia kurang kasih sayang, terus act of service-nya si Sule itu kurang, jadi dia tuh butuh yang kayak apa sih nih yang dia inginkan sekarang nih, jadinya mungkin sama yang sekarang dia lebih baik gitu ya kan.
Tak cuma pertunangan, muncul pula isu yang menyebut Natalie sudah menikah siri dengan Ladislaw di Bali. Namun sebagian netizen menduga isu nikah siri itu digelontorkan pihak Ladislaw yang kabarnya cemburu pada kebahagiaan Amanda Gonzalez, mantan kekasihnya yang kemarin resmi menikah dengan pesepak bola Christian Rontini. Sudah bukan rahasia lagi hubungan Amanda dengan Ladislaw Camara tidak direstui oleh Christian Gonzalez dan Eva Siregar, ayah dan ibunda Amanda. Kabarnya Christian Gonzalez dan Eva kurang sreg dengan latar belakang keluarga dan pekerjaan Ladislaw sehingga Amanda terpaksa memutuskan hubungan secara sepihak. Ya, cinta Amanda dan Ladislaw itu telah kandas setahun lalu dan menyisakan luka di hati Ladislaw. Alih-alih berharap CLBK, Ladislaw justru harus kecewa lantaran Amanda mantap menerima pinangan Christian Rontini, pesepak bola berkewarganegaraan Filipina yang membela Persita Tangerang. Namun berbarengan Amanda dan Christian Rontini mengucapkan ijab kabul pernikahan Jumat kemarin, Ladislaw dan Natalie semakin gencar memamerkan keseriusan hubungan mereka. Ladislaw seolah ingin menunjukkan bahwa ia sudah move on dari Amanda. Di sisi lain, Natalie tak perlu diajari move on karena ia adalah wanita yang tegar dan realistis. Jika merasa sudah satu frekuensi dengan Ladislaw, Natalie seolah lupa bahwa ia baru 2 minggu menjomblo pasca putus dari Yogi Ilham. Lantas, apa kata Sule tentang kisah asmara Natalie yang kembali dirimbuni bunga-bunga cinta? Ya udahlah, nggak usah jadi besar-besarkan lah gitu. Jejak digital kan pasti akan terus ada. Kasihan anak saya lah, kasihan Ajam lah gitu ya. Biar Allah yang akan menjawab. Sekarang aku udah stop semuanya, maksudnya ya udahlah gitu. Karena kan di isi komenan aku itu aku udah pengen menjalani hidup aku lagi yang baru. Ya sebagai orang tua itu biasa-biasa aja. Ya itulah artis. Menurut saya Natalia punya pilihan sendiri ya, dan dia bisa menentukan yang mana menurut dia yang terbaik. Kita di Indonesia maksudnya banyak orang yang masih nggak pro tentang hal tersebut, cuman itu sudut pandang orang masing-masing, dan kalau misalkan dari POV-nya Natalie menurut aku nggak apa-apa aja, jalanin aja selagi nggak merugikan orang lain ya Kak ya. Sama-sama mencari cinta sejati, Natalie dan Ladislaw merasa klik satu sama lain. Keduanya punya banyak kesamaan. Sama-sama mualaf, sama-sama penyuka traveling, dan sense of humor mereka pun satu frekuensi. Ladislaw yang fasih berbahasa Indonesia juga pernah menjadi host acara traveling di sebuah stasiun televisi swasta. Pria Spanyol kelahiran 27 Agustus 1992 itu juga terkenal dengan channel YouTube-nya Bule Merakyat dan jargonnya yang unik, Moncong Lele. Ini kita mau dibawa kemana? Udah tenang aja, pokoknya tempat-tempat yang indah lah. Salah. Kalau kayak gini tuh, kalau kayak gini jadi keingetin tau nggak? Gili. Pedahan. Zaman dulu. Aku Gili. Aku nggak pernah tuh lagi ke Gili. Kok ketawa? Gak bisa main. Mister Mojo Lele ya, asli dari Spanyol dari kecilku di Bali ya. Terbang ibu kota cari jalan sana sini, sekarang internet hampir rata ku jijik. Terkenal marah-marah tapi proses darah-darah. Bisa apa? Bisa. Ayo. Cepet. Ayo. Ayo. Ada apa? Ayo. Ada. Selain nge-host, Ladislaw juga seorang selebgram dan konten kreator yang cukup populer. Instagramnya memiliki 632.000 followers dan channel YouTube-nya juga sudah mendulang subscribe ratusan ribu.
Selain konten wisata, ia juga produktif merilis konten otomotif dan sosial. Kreativitas Ladislau itulah yang membuat Natalie kepincut pada bule tampan yang lahir di kota Bilbao di negeri Matador itu. It's my dream, Kapadokia. Bukan Kapadokia. Itu kemarin yang viral di website Kapala, saya nggak tahu. It's my dream, Mas. My dream, Mas. Mas, kamu ingin saya. Gue itu kayak Ya, ngomong ya kan, ngomong foto ya kan, kita lihat aja. Chin up. Smile. Mungkin si Natalie karena masih muda, dia juga pengen yang sama kali ya. Kalau Sule kan rada udah tua, anaknya banyak gitu. Ya ada tekanan mungkin ya sama si Sule, jadi dia memilih yang sekarang ini gitu. Sule nggak kaget sih Kak, soalnya kan kayak tahu dulunya kan, dan berubah kayak begitu kayak udah tahu pasti bakalan balik lagi sih. Menyayangkannya jadi kayak dibuat permainan gitu sih. Jadi kayak dia nggak bener-bener berubah deh kayaknya. Lantas seperti apa chemistry Ladislau dan Natalie dilihat dari kacamata pakar mikroekspresi? Siapakah yang lebih bucin di antara mereka? Kalau Bunda ngelihatnya ya, ekspresi Mbak Natalie ketika bersama cowoknya ya yang sekarang ini, Mbak Natalie itu sebenarnya hanya senyum konten pemirsa ya. Tapi Bunda lihat ada senyumnya yang benar-benar lepas, menikmati ketika memang momennya lagi seru. Jadi untuk momen yang sifatnya untuk enjoyment ya, untuk happy, itu Mbak Natalie senyumnya lepas. Jadi menikmati benar-benar having fun gitu. Tapi secara garis besar ketika konten itu cerita tentang kebersamaan mereka ya, keberduaannya mereka itu Bunda lihat hanya senyum yang sifatnya untuk keperluan konten. Kalau yang cowoknya itu cinta banget sama Mbak Natalie ya, berharap Mbak Natalie itu akan menjadi miliknya. Tapi Mbak Natalie sendiri responnya itu ya senyumnya hanya untuk konten, bukan senyum yang oke, saya merasa greatness, merasa bahagia, cheerful karena saya menerima atau saya menikmatin perhatian dari laki-laki yang sayang pada saya. Enggak gitu. Analisa pakar mikroekspresi dengan penglihatan mata batin pakar supranatural. Eyang Rati menilai ada sesuatu yang janggal pada gelora cinta Natalie dan Ladislau. Kayaknya sih kalau Natalie ya, itu kontroversi terus. Selalu bikin sensasi ya. Kepingin ngetop, tetapi kemampuan Natalie sendiri pas-pasan. Jadi kalau mau bikin viral, mau pacaran dia nggak tanggung-tanggung pilih yang bule mungkin ya, tetapi nggak jadi juga gitu loh ya. Ini penjajakan ya, bule itu kalau dia merasa nyaman di sebelum menikah ya kenapa harus menikah tuh juga bukan suatu ikatan kalau untuk bule ya. Mereka have fun aja, suka-suka gitu loh. Jadi di sini kalau kita bangsa timur ya, orang Indonesia terutama, yang dirugikan tetap aja perempuan ya. Tapi karena Natalie seorang artis ya mungkin ada kepentingan lain. Mungkin dia pengen viral. Ibarat pepatah anjing menggonggong kafilah berlalu, Natalie dan Ladislau tetap fokus pada planning yang enggan mereka ungkapkan di hadapan publik. Benarkah Natalie ingin menikah dengan Ladislau pada hari ulang tahunnya yang ke-31, 14 Desember mendatang? Benarkah Sule juga ingin menikah secepatnya dengan Santika Fauziah, wanita berdarah Arab yang disebut-sebut sebagai kekasih barunya?